saya, Alfiana, yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune, pengisi suara Erna Olivia, episode 3, Sup Panas. Gavin baru saja sampai di rumah sakit. Mobil Porsche Panamera yang ia beli dengan uangnya hasil praktek di parkiran di bagian khusus untuk para dokter dan perawat di basement. Jas dokter yang ia sampirkan di pergelangan tangan kiri, tas kerja di tangan kanan, dan jangan lupa bunyi sepatu pantofel puluhan juta yang menggema di lorong-lorong rumah sakit. Selamat pagi, Dr. Gavin. Sapaan terus didapatkannya. Ia dinobatkan sebagai dokter tertampan di rumah sakit Pranaja itu. Meskipun demikian, tetapi Gavin tidak pernah peduli. Tak jarang juga pasien, dokter maupun perawat di sana selalu berusaha mendekatinya. Salah satunya yang tidak pernah menyerah adalah dokter wanita spesialis kulit yang cantik dan berprestasi. Selamat pagi, Dr. Gavin. Sapa Manda memberikan senyuman paling manis kepada dokter pujaan hatinya. Pagi juga, balas Gavin cuek. Manda tersenyum canggung. Ia menarik nafas lalu berusaha untuk tidak menyerah. Dok, apa Anda sudah sarapan? Bagaimana jika kita sarapan bersama? Tanya Manda menatap Gavin penuh harapan. Gavin terdiam sesaat. Ia melirik jam di pergelangan tangannya lalu menatap sebentar ke arah Manda. Baiklah, sebentar saya ke dalam dulu, jawab Gavin lalu masuk ke dalam ruangannya. Seakan mendapatkan jackpot jutaan rupiah, Manda melompat-lompat di tempatnya ketika mendengar jawaban Gavin yang menyetujui ajakannya. Setelah sekian purnama berjuang sekedar makan bersama, akhirnya hari ini Tuhan mendengar doanya. Astaga, Manda, inilah langkah awalmu, ujar Manda pada dirinya sendiri. Tak lama Gavin keluar dari ruangannya. Tanpa peduli pada Manda, ia berjalan begitu saja meninggalkan Manda yang setia menunggu dengan perasaan berbunga-bunga. Jatuh sudah harapan Manda ketika langkah demi langkah Gavin ambil untuk meninggalkannya. Makan aja ditinggal, jangan sampai besok-besok kalau udah pacaran di ghosting, gumam Manda lalu buru-buru menyusul. Manda dan Gavin pergi ke kantin rumah sakit. Banyak tatapan dokter, perawat, dan keluarga pasien yang memperhatikan dokter gagah nan tampan, yang tak lain adalah Gavin sendiri. Manda pun sebenarnya tak kalah mempesona. Bahkan ada beberapa dokter yang secara terang-terangan menyatakan rasa sukanya pada dokter ahli kulit itu. Most handsome and beautiful dokter rumah sakit Pranaja, cocok ya, bisik perawat yang didengar oleh Manda dan juga Gavin. Manda tersenyum bahagia, orang lain saja bisa menilai. Tetapi entah mengapa Gavin tidak bisa melihat itu. Terkadang Manda yang dinilai cantik seringkali merasa insecure karena Gavin tak pernah menatapnya sebagai seorang wanita. Ia jadi berpikir bahwa dirinya jelek. Dok, mau pesan apa? Tanya Manda siap menulis pesanan Gavin. Biar saya saja yang langsung memesannya, jawab Gavin beranjak dari tempat duduknya lalu pergi ke salah satu penjual makanan. Gavin hampir sampai ke penjual bubur, tetapi tiba-tiba dari arah belakang ada yang menabraknya. Ia merasakan panas di punggung yang menembus ke mejanya. Bersama dengan itu terdengar ringisan lirih seorang gadis. Panas! Ucap gadis itu mengipas bajunya yang juga terkena sup panas sama seperti Gavin. Semua yang ada di sana menatap gadis itu dengan perasaan khawatir. Pasalnya mereka yakin jika setelah ini Gavin akan marah dan tak segan membentaknya. Gavin menolehkan kepalanya. Ia sudah ingin sekali marah ketika seluruh pakaiannya basah dengan aroma gurih dari sup yang dibawa oleh gadis tak becus itu. Kau, ucapan Gavin terhenti ketika melihat wajah gadis yang menabraknya. Gadis itu tak sama, terhenyak melihat Gavin. Seluruh tubuhnya menegang melihat otot-otot wajah Gavin yang ia yakini jika pria itu sedang marah. Aku yakin hidupku tidak akan baik-baik saja setelah ini, batin gadis itu dengan tatapan takut mengarah kepada Gavin. Ya, episode 4, Gadis Kekanakan. Apa kau tidak punya mata? Tanya Gavin dingin. Nada bicaranya terkesan santai tetapi tegas. Maaf, saya kurang berhati-hati, jawab Kirana menundukkan kepalanya. Benar sekali, gadis yang tak sengaja menumpahkan sup panas pada Gavin adalah Kirana, orang yang membuat Gavin diambang kebimbangan. Ceroboh, cibir Gavin lalu pergi dari kantin tanpa berniat untuk sarapan. Gavin, panggil Manda namun tak dihiraukan oleh pria itu. Manda kemudian menatap Kirana tajam, gara-gara gadis itu ia gagal sarapan bersama dengan Gavin, padahal untuk mencari kesempatan ini sangatlah susah. Sementara
Kirana memegang dadanya yang terasa gugup sekaligus takut ketika mendengar perkataan ketua pria yang dikenalkan orang tuanya. Bagaimana bisa kedua orang tuanya mau menjodohkan dirinya dengan pria dingin seperti dokter itu? Astaga, bagaimana ini? Gerutu Kirana melihat lantai penuh dengan sup yang ia tumpahkan. Tidak apa, Nona, biar petugas yang membersihkan lantainya, ujar salah satu penjual di kantin itu. Kirana mengangguk lalu tak lupa mengucapkan maaf dan terima kasih. Niat awal mengisi perut setelah semalaman menjaga temannya di rumah sakit. Justru ia mendapat asupan amarah dari dokter dingin yang sialnya sangat tampan. Gavin sedang memeriksa pasiennya. Hari ini sepertinya ia akan lembur mengingat pasiennya yang lumayan banyak. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan kini Gavin sudah merasa begitu lelah. Satu kopi mungkin bisa membuatku lebih baik, gumam Gavin lalu memutar langkah untuk pergi ke kedai kopi kesukaannya yang ada beberapa meter dari rumah sakit. Dokter Gavin, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Ia menoleh dan melihat Manda yang sudah bersiap pulang. Anda mau kemana? Tanya Manda disertai senyuman manisnya. Kedai kopi, jawab Gavin singkat. Apa hari ini Anda akan lembur? Tanya Manda menatap Gavin penuh damba. Saya masih banyak pekerjaan, permisi. Jawab Gavin lalu berlalu dari hadapan Manda begitu saja. Gavin masuk ke dalam kedai, seperti biasa ia akan menyesap kopi espresso kesukaannya. Meskipun rasanya berat, tetapi itu favorit Gavin. Setelah membayar, Gavin keluar dari kafe dan bersiap kembali ke rumah sakit, namun ia melihat gadis yang tadi menabraknya sedang menunggu bus di halte. Gadis itu, lihat saja penampilannya sangat kekanak-kanakan. Gumam Gavin menatap Kirana, yang memakai rok pendek di atas lutut, dan baju sebatas pinggang dipadukan sepatu flat shoes hitam. Gavin memang tipe pria yang suka dengan wanita elegan tetapi sederhana, feminim dan menyayangi kelingkungan. Tetapi tidak semua wanita elegan dan feminim ia sukai. Ada tipe lain yang hanya pria itu ketahui untuk wanita yang akan menjadi istrinya, dan ia rasa Kirana tak memilikinya. Malam hari, Kirana tengah menikmati makan malam bersama dengan orang tuanya. Ia merupakan anak tunggal keluarga Ardian. Jadi, kapan rencana pernikahannya, Ma? Tanya Ardian, papa Kirana pada sang istri. Belum tahu, Pak. Ayu mau anak-anak saling mengenal sedikit sebelum pernikahan. Jawab Leli seraya memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Mah, Gavin itu dingin dan galak, aku nggak mau dijodohin sama dia. Ucap Kirana tiba-tiba. Kamu ini ngomong apa sih, Nak? Gavin itu baik dan pekerja keras. Mama yakin dia akan bisa membahagiakan kamu. Sikapnya yang dingin mungkin karena kalian belum saling mengenal. Balas Leli berusaha memberi pengertian pada sang putri. Baiklah, tapi bagaimana jika dia sudah punya pacar, Ma? Tanya Kirana membuat kedua orang tuanya mengerutkan keningnya. Tante Ayu kan pernah bilang bahwa Gavin tidak pernah dekat dengan wanita. Ia hanya mementingkan pekerjaan. Jawab Leli menanggapi. Mustahil, Mah. Apa ada dokter tampan dan kaya raya sepertinya memilih untuk sendiri? Aku yakin dia punya kekasih, Mah, dan aku tidak mau menjadi orang ketiga. Tukas Kirana. Aku selesai, permisi. Pamit Kirana lalu beranjak dari tempat duduknya. Biarkan, Mah, cegah Adrian ketika istrinya ingin mengejar Kirana. Leli menghela nafas, mungkin putrinya memang perlu mengenal Gavin lebih jauh agar hubungan di antara mereka bisa baik setelah menikah. Terlebih lagi putrinya masih belia sehingga pikirannya masih kekanakan dan belum dewasa. Episode 5, Tidak Adil. Makan malam terasa hangat karena diisi perbincangan dua keluarga, Mama Ayu dan Papa Raden. Begitu antusias memuji kecantikan Kirana dan belak-belakan, mengatakan tak sabar untuk menjadikan gadis itu menjadi menantu mereka. Kirana cantik sekali, tante jadi gak sabar mau jadikan kamu mantu. Ucap Mama Ayu seraya mengusap kepala Kirana. Kirana tersenyum canggung, ia melirik ke arah pria yang terlihat duduk diam dengan wajah yang dipasang sedingin mungkin. Astaga, bagaimana bisa ia makan dengan wajah datar seperti itu? Batin Kirana sesaat memperhatikan Gavin. Kirana, panggil Leli menyadari putrinya terus menatap Gavin. Iya, Ma, sahut Kirana menoleh ke arah Mama Leli. Jadi, kapan acara pernikahannya, Pak Andrian? Tanya Papa Raden, seraya memasukkan potongan daging ke mulutnya. Saya ikut Anda saja, Pak, jawab Papa Andrian, seraya tersenyum lebar. Aku menolak perjodohan ini, Ma, Pak.
tegas Gavin beranjak dari duduknya. "Gavin, kamu bicara apa sih?" tanya Mama Ayu ikut berdiri dari duduknya. "Aku tidak mau, Ma. Aku tidak mengenal dia dan sekarang secara tiba-tiba kalian ingin menjodohkan kami," jawab Gavin dengan nada dinginnya. "Tutup mulutmu, Gavin, duduk dan diam," timpal Papa Raden, membuat Gavin kali ini diam dan memilih untuk kembali duduk. Kirana menatap Gavin tak kalah dingin. Ia juga tak akan mau menerima perjodohan ini, tetapi bukan berarti ia akan mengatakan itu semua secara langsung. Ia tidak mungkin menyakiti Tante Ayu dan Om Raden. "Maafkan Gavin ya, Leli," ucap Mama Ayu tampak tak enak hati. "Gak apa-apa Ayu, kami mengerti bahwa Gavin dan Kirana sama-sama butuh waktu untuk saling kenal," balas Mama Leni lembut. "Gavin, ikut Papa, Papa mau bicara," tegas Papa Raden, lalu mengajak Gavin pergi ke ruangan kerjanya. "Ya udah, ya Ayu, kami pulang saja. Terima kasih untuk makan malam lezatnya," pamit Mama Leli. "Loh, tapi kalian belum makan kuenya?" sahut Mama Ayu. "Lain kali mungkin Nyonya, kami permisi dulu," tutur Papa Andrian. Kirana ikut bangkit dari duduknya ketika kedua orang tuanya tampak bersiap pulang. Ia menyalami tangan Mama Ayu sebelum pergi. "Sabar ya nak, mungkin Gavin memang butuh waktu," ucap Mama Ayu mengusap bahu Kirana pelan. "Iya Tante, aku permisi," balas Kirana lalu pergi dari hadapan Mama Ayu. Sementara Gavin saat ini sedang diinterogasi oleh Papa Raden, Gavin tampak menundukkan kepalanya karena baginya sang papa yang paling ia hormati. "Papa mendapatkan jawabannya," ucap Papa Raden seraya duduk di depan Gavin. Gavin mendongak menatap pria parubaya itu dengan penuh tanya. "Maksud Papa?" tanya Gavin bingung. "Kamu mengikhlaskan semua harta kekayaan Papa untuk Fahri dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun, termasuk rumah sakit," jawab Papa Raden tenang. "Papa, itu tidak adil," protes Gavin sambil memajukan kursi tempatnya duduk. "Tidak adil apa maksudmu?" kening pria parubaya itu mengerut mendengar protes yang keluar dari mulut putranya. "Papa, Kak Fahri bisa bebas menentukan pilihan hatinya, lalu mengapa denganku tidak? Kenapa hanya aku yang dipaksa menikah dan diancam?" tanya Gavin dengan nada masih sopan. "Karena Papa dan Mama sayang sama kamu, Gavin. Kami mau secepatnya melihat kamu menikah dan bahagia," jawab Papa Raden meninggikan suaranya. "Papa, Kak Fahri lebih tua, mengapa bukan dia yang menikah duluan?" tanya Gavin menatap sang papa dengan nanar. "Cukup Gavin, Papa tidak mau dengar apapun. Katakan kamu mau menerima perjodohan ini atau tidak. Jika tidak, maka terima saja apa yang Papa katakan," ujar Papa Raden lalu meninggalkan Gavin begitu saja. Gavin memejamkan matanya. Ia berusaha menahan amarah yang kini menyelimutinya. Andai kata bukan orang tuanya, ia pasti sudah meluapkan amarahnya. "Ah!" teriak Gavin frustasi. Episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.